Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita awali dengan doa, mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil islami dina. Wa bil islami dina. Wa bi Muhammadin. Wa bi Muhammadin. Nabiyya wa rasulah. Nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna. Rabbana zidna. Ilman nafi'a. Ilman nafi'an. Warzuqna. Warzuqna. Fahma wasi'a. Fahma wasi'an. Allahumma rzuqna. Allahumma rzuqna. Fahman nabiyyin. Fahman nabiyyin. Wa hifdzal mursalin. Wa hifdzal mursalin. Wa ilhamal malaikati. Wa ilhamal malaikati. Al-muqarrabin. Al-muqarrabin. Bi rahmatika. Bi rahmatika. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Allahumma Allahumma balighna. balighna. Makkata. Makkah. Wal madinata. Wal madinata. Li ziyarati. Bi ziyarati. Haramika. Haramika. Wa harami. Wa harami. Nabiyyika. Nabiyyika. Muhammadin. Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Yusran. Yusran. La usran. La nusran. Wa ala sihhati. Wa ala sihhati. Wal afiyati. Wal afiyati. Wassalamati. Wassalamati. Wan najahi. Wan najahi. Bi rahmatika. Bi rahmatika. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Allahumma Allahumma sallimna salimna. li ramadana. Bi ramadana. Wa sallim Wa salim. ramadana Ramadana. lana. Lana. Wa sallimhu Wa salimhu. minna Minna. mutaqabbala. Taqabbala. Amin. Amin. Mudah-mudahan diterima. Ibu Ketua Majelis Taklim Mar Alus, mana Bunda? Masya Allah, alhamdulillah. Kemudian juga seluruh anggota jemaah, insya Allah solehah solehah. Juga khusus Bunda Rahmi yang selalu hadir di Majelis Ulama di Jawa Barat. Ya. Kumaha darama? Sehat walafiat, tidak kurang apa. Allahu Akbar. Masa semua ini? Insyaallah. Kok seger-seger? Seger-seger. Insyaallah. Ya, memang harus seger. Tidak ada alasan orang puasa itu loyo, kan gitu ya. Ya. Makan saja 4 sehat 5 sempurna. Disempurnakan dengan buka bersama pakai bala-bala. Bala-bala. Rasa-rasa kayak kemarin bala-bala masih ada yang kurang ya. Kalau pakai kurma, pakai ini kan bala-bala. Insya Allah, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah, ibu sekalian, Allah muliakan. Secara pribadi saya juga bersyukur dari Allah, qadarullah ya, dipertemukan kita dalam satu majelis. Mudah-mudahan majelis ini penuh dengan berkah. Amin. Ya, berkahnya Al-Quran. Ya, berkahnya Ramadan. Ya, Ramadan berkah karena Quran. Ya. Jadi Quran itu segala-galanya. Coba Al-Quran diturunkan dari zat yang maha suci, maka kitabnya juga namanya suci. Al-Quran dibawa dan diwahyukan oleh malaikat yang terhormat, yaitu malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril suci dan mulia? Karena Al-Quran. Ya,
Lalu Jibril membawa Al-Quran disampaikan kepada manusia pilihan Muhammad SAW. Pribadi Nabi menjadi mulia disebabkan Al-Quran. Ada 12 bulan, mulai daripada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, ada 4 bulan ini. Ya, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Ya, dari 12 bulan ini yang termulia adalah Ramadan. Kenapa demikian? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Bahkan dalam 1 bulan Ramadan ada 1 malam yang indah dan mulia disebabkan karena Al-Quran. Apa gerhana namanya? Nuzulul Quran. Ibu-ibu ingin mulia di mata Allah? Amin. Alhamdulillah. Tidak salah kalau ibu semuanya dekat dengan Al-Quran. Masya Allah ya, Al-Quran mulia luar biasa. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu Al-Baqarah 184. Ya. Pendekatan irama pakai irama sholat. Tidak diajari irama di sini? Jadi PR-nya dia, ya. Ada irama itu, baca Quran itu kadang-kadang ada irama bayati, kadang pakai sholat, kadang pakai hijab, pakai ros, pakai nahawan, pakai jilaka, pakai syika. 7 irama standar internasional. Ya. Kalau 7 irama tidak dikuasai cukup 1 aja. Namanya irama syaka. Syaka boyong. Syaka itu pentingnya irama itu menambah keasyikan dan kesyaitan. Bayangkan Imam Tarawih kalau Bismillahirrahmanirrahim, Rahmanir-Rahim, Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, itu 3 menit bubar. Walaupun ayatnya pendek-pendek terasa panjang, tapi bayangkan kalau baca Al-Quran kemudian dengan pendekatan irama. 2 rakaat pertama atau 4 rakaat pertama dengan irama ini, 4 rakaat pertama atau 2 rakaat pertama dengan irama ini, jadi terasa indah, syahdu dan khusyuk. Itu ya, dan itu ada rumusnya ya. Apa rumusnya? Coba nanti tidak nih ya. Ya, jadi rumusnya dengan pendekatan rumus cepat ya, kuantum ya. Ya, Dabahum min babbi baina babikum. Oh, irama bayati. Dabahum min babbi baina babikum. Oh, irama sobat. Dabahum min babbi baina babikum. Oh, irama ros. Dabahum min babbi baina babikum. Irama nahawan. Jadi ada polanya. Ibarat ibu membuat apa baju diukur dulu, digunting dulu, dipola, ya, sehingga nanti kain itu menjadi indah karena sudah dijahit lewat pola. Demikian juga Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, itu irama ros. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda. Itu irama ros. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Nah, jadi polanya beda. Nahawan itu murah tapi meriah. Ya. Pendekatannya murotal atau jawab. Tapi kalau imam jangan pakai mujawab.
nggak mungkin imam kelengking itu ya, yang cukup murotal aja. Tapi kan kalau walaupun murotal, tapi karena apa? Ketika landing harus jelas turun. Tadi kan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tetap nanti turunnya walaqadrin. Kumaha kamunya? Amin. Enak. Karena imamnya menguasai pendekatan landingnya. Kalau tidak menguasai, walaqadrin. Kumaha. Nah itu pendekatan. Jadi intinya nggak mungkin hari ini saya bicara masalah irama-irama ya. Itu tadi karena ada ayat yang perlu kita baca dengan pendekatan irama. Ya. Bersyukur alhamdulillah kita bisa ditakdirkan Gusti Allah hadir dalam nuansa Ramadan. Nikmat kita luar biasa, tidak kurang apa. Nikmat iman, nikmat Islam, alhamdulillah. Nikmat ihsan, insyaallah. Nikmat sehat luar biasa. Ya. Luar biasa, termasuk nikmat kesempatan. Coba ibu punya iman, punya Islam, punya ihsan, punya sehat, tapi rasa sibuk terus, tidak bisa hadir di sini. Tidak bisa hadir. Punya kesempatan iman, Islam, ihsan, tapi apa? Ternyata tidak sehat. Akhirnya harus berbalik sakit diuji oleh Allah, tidak bisa hadir. Ya, karena itu sehat itu mahal harganya, ya. Nah di situ ya mahal kesehatan. Karena itu Allah Subhanahu Wa Taala sampai berfirman, "Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha." Bila kalian tidak menghitung nikmat Allah pasti dan pasti tidak akan bisa meninggalkannya. Bahkan di ketika selanjutnya Allah bertanya dengan nada bertanya hingga 31 kali diulang-ulang oleh Allah. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dalam surah Ar-Rahman. Nikmat Tuhan yang mana lagi yang terdustakan? Khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min ma'in min nar. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Bertanya kepada Tuhan yang mana lagi yang didustakan sampai 31 kali. Kesimpulannya apa sih yang nggak ada? Coba yang diperlukan itu apa? Masalah punya nggak punya itu masalah kedua. Tapi yang pasti di dunia ini sudah semuanya lengkap untuk manusia. Mana yang kurang? Tidak ada. Ya, api ada, angin ada, batu ada, tanah ada, air ada. Apa lagi? Itu benda-benda yang kita pandangan hati ada, bumi ada, pohon ada. Apa yang tidak ada? Satu yang kurang syukur. Ya, kurang syukur. Kasih panas, pingin dingin. Kasih adem, kepingin panas. Kurang bersyukur. Ngeluh. Ya. Manusia sering ngeluh. Begitu Bandung suasana dingin, pakaiannya nggak kering-kering, hujan terus, kepingin panas. Begitu kasih panas, ada. Kok nggak dingin-dingin? No. Jadi kurang bersyukur. Udah. Nikmat yang indah itu mensyukuri nikmat. Mensyukuri itu bukan sekedar berapa banyak yang kita peroleh, sedikit banyak bukan, tapi akan lebih dalam lagi adalah syukur siapa yang memberi kita atas sesuatunya. Allah. Ya, misalnya DKM dapat hadiah mic dari Pak Harto, dari Pak siapa sih dia bilang? Pak Prabowo, ya. Wah, pasti ini hadiah dari presiden, ya. Walaupun sekedar nilainya berapa sih mic, tapi ini dari presiden. Ya, seperangkat mic dan mejanya dari presiden, luar biasa. Bahkan dibuat di depannya. Ya, PTDI itu apa namanya ibadah itu Haji Habibie, ya Burhan bin Habibie. Sampai sekarang itu di depan presidennya. Karena perkenalan seorang pernah menjadi wakil bahkan menjadi presiden.
Masya Allah, itu ya. Jadi syukur itu bukan menghitung berapa sedikit banyaknya nikmat, tapi sebenarnya adalah dari mana kita terima nikmat itu. Nah, yang kita syukuri salah satu di antaranya adalah kita ditakdirkan Allah bisa hidup di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Bukankah Ramadan itu adalah bulan yang sudah kita rindukan lama? Siklus waktu selama 12 bulan. Kenapa kita rindukan? Karena kita percaya bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Nabi Muhammad SAW, "Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak." Qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian itu bulan yang diberkahi, bulan Ramadan. Makanya temanya apa? Sudah meraih keberkahan Ramadan, meraih Ramadan yang berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Ya, tambahnya kebaikan itu sekali. Ya, sampai-sampai yang semula nggak jualan ikut-ikutan jualan ya, walaupun dikit macet di jalan tapi luar biasa. Bahkan keberkahannya tidak hanya dirasakan oleh orang-orang Islam, non Islam pun juga luar biasa. Yang punya toko-toko larisnya luar biasa. Ya, apalagi yang di pasar baru yang bagian kerudung, ya. Ini kerudungnya beli di mana ada? Masya Allah, barokah, Masya Allah, gitu ya. Nah, keberkahan tidak itu saja. Masalahnya sekarang seberapa jauh kita bisa mempersiapkan diri kita untuk meraih keberkahan Ramadan. Salah satu keberkahan Ramadan adalah bulan itu adalah bulan pengampunan. Sehingga Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang mafhumnya, sungguh musibah, sungguh bencana, atau sungguh tersungkur. Itu diterjemahkan rohibaan fin, itu ada sungguh, kalau diartikan sungguh hidupnya ini hancur. Begitu kalau terjemahan teksnya, sungguh hidupnya hancur. Orang jatuh, hidupnya tabrak batu, ya hancur. Itu disebut sungguh hancur, sungguh musibah bahasa umumnya, sungguh bencana. Siapa karena orang yang telah mendapatkan bulan suci Ramadan, dia hidup di bulan Ramadan, lalu sampai akhir Ramadan dia belum mendapat ampunan. Masya Allah. Jadi ini menggelitik bagi kita, ya. Ini mumpung Ramadan. Kenapa sih kita harus perlu pengampunan? Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabuna. Setiap anak cucu Adam itu pasti pernah salah, pasti pernah khilaf. Salah dan khilaf dampaknya dosa. Artinya anak cucu Adam pasti pernah berdosa. Lalu dinyatakan wa khairul khata'in, sebaik-baik orang yang berdosa, yang salah, at-tawwabuna, yaitu segera tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tempatnya, ya. Nggak usah kita mikirin, ya Allah dosa saya sebelum udah, dan nggak usah diceritain pada orang lain. Khusus diri kita dengan Allah, ya, daripada memperbanyak saksi di mata Allah. Ya. Orang di TV ngomong saya itu preman, saya itu nakal, ngapain? Disaksikan jutaan pasang mata manusia. Nanti di akhir malah memberatkan. Walaupun dia aku sekarang sadar menjadi seorang berani, ngapain cerita? Udah itu urusan dirimu dengan Allah. Biar apa? Rumput-rumput gak usah nyaksikan bahwa kita itu pernah menjadi preman. Itu maksudnya. Ya. Jadi kalau orang yang harus sudah pernah bersalah, udah cukup, ya Allah,
Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Udah istighfar ya Allah. Ilahi lastu fil firdausi alla wala aqwa ala nar jahim. Tuhan, sungguh pun lastu fil firdaus, tidak layak diriku untuk menjadi penghuni surga firdaus. Tidak layak Tuhan, karena dosa-dosaku masa lalu, khilaf-khilafku masa lalu. Bagaimana aku bisa memaafkan Tuhan? Ilahi lastu fil firdausi alla, tapi wala aqwa ala nar jahim. Sisi lain aku juga takkan pernah sanggup untuk siap masuk ke neraka jahim. Di mana Tuhan aku merasa tidak layak menjadi penghuni surgamu firdaus, tapi satu sisi bila kau campakkan aku di neraka jahim, aku pun tidak layak. Di mana Tuhan tempatku? Itu kan ucapan para sufi, ya, sufi. Maka kuncinya adalah fa'abli taubatan wal fir dunubi fa innaka ghafirud dzambil alim. Pasti ibu apalah ilas turin firdaus si ala wa ala naril jahim fa'abli taubatan wal fir dunubi fa innaka ghafiruz dzambil alim. Itu pengakuan, ya, pengakuan Tuhan. Lastul firdausi ala, aku tidak layak menjadi penghuni sebagai ahli surga firdaus. Wala aku tidak kuat ala naril jahim. Dan itu, ya, itu kalau maknanya luar biasa itu. Di surga tidak layak, di neraka tidak akan betah. Di mana Tuhan? Maka solusinya fa'abdi taubatan wal fir dunubi, maka berikanlah tipu ampunan kepadaku ya Allah terhadap atas dosa-dosaku ya Allah. Dubi fa innaka ghafiruz dzambil alim. Syukur kepada Tuhan pengampun atas dosa-dosa yang besar. Ramadan. Makanya bismillah, 11 hari sekarang berjalan ini ya, kita mikir ya Allah, Quranku kayak apa, sholat malam kita tahajudku kayak apa, sedekahku kayak apa, silaturahimku kayak apa, kebaikanku kepada pasangan hidupku kayak apa, kesabaranku kepada menantu, kepada anak-anak cucuku kayak apa ya Allah. Perlu iktiraf, ya, tazkiyatun nafs, muhasabah, audit diri, introspeksi diri, mengevaluasi diri. 10 hari yang berlalu, tinggal 20 hari lebih kurang. Apa yang kira-kira frekuensi kita gambar sendiri kira-kira? Kurvanya naik turun, atau turun, atau turun. Nanti Bapak Ketua BKN kan lihat tingkat tarawihnya jamaah nanti. Nah, mana nih ya? Majunya maju barisannya yang maju terus dia maju. Ayo kita nggak usah koreksi orang lain, diri kita sendiri aja. Kalau kita nggak sempat sholat berjamaah di masjid, ya kita tarawih di rumah sempat-sempatnya. Kalau kita nggak sempat untuk tadarus di masjid, kita teruskan di rumah sempat-sempatkan. Bismillah, dengan Quran itu menjadi mulia. Jibril dengan Quran juga mulia. Nabi Muhammad paling mulia para nabi karena Al-Quran. 12 Ramadan, 12 bulan, 1 bulan Ramadan paling dimuliakan Allah adalah Ramadan. Dalam 30 hari Ramadan lebih kurang, lalu ada 1 malam yang sangat dimuliakan Allah karena nuzulul Quran.
Setuju? Barang setuju? Kalau udah bukan aja. Nah, mungkin ya pelan-pelan. Jadi apa yang saya maksud adalah muhasabah. Sudah 10 hari. Nah, ada sebuah ungkapan awwalur rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar. 10 hari pertama adalah rahmat, 10 hari kedua adalah ampunan, 10 hari terakhir pembebasan dari api neraka. Saya sebut ungkapan karena sebagian ada yang menyebut yaitu bisa habis bisa tidak. Gitu ya. Jadi monggo ya, nanti bukan malah mundur ya. Ya mundurnya ada alasan apa persiapan mudik. Nah, sudah Bapak sudah mentionnya sudah mudik. Boleh aja. Ya, mudik itu niatin untuk silaturahim, tapi jangan sampai mengalahkan dari sesuatu yang sangat esensial. Ya. Termasuk mudiknya sampai nggak tahu kok bisa tujuannya silaturahim mudik, tapi gara-gara mudik nggak tahu ya kok bisa? Ini namanya paradok. Nggak ada alasan karena mudik lalu nggak tarawih, apalagi pakai kendaraan sendiri. Bahkan pakai umum misalnya kereta pesawat sebentar, kalau pakai kereta pun juga bisa sholat ya sambil duduk bisa. Masya Allah, tidak ada alasan sekalian. Itu adalah merupakan amalan-amalan harian Rasulullah dan para sahabatnya di bulan Ramadan. Tarawih, tilawah Al-Quran, i'tikaf, ya, lalu sedekah. Itu nanti amal-amal Rasulullah dan para sahabatnya, silaturahim. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi kita muhasabah. Kira-kira frekuensi kita itu gimana? Kurvanya naik atau sedang-sedang saja? Nanti saat 10 terakhir langsung ngejos. Ya, biasa. Sekarang sedang-sedang aja, ya. Sedang aja ngatur strategi. Lalu nanti ngejos 10 terakhir pakai i'tikaf. Ini. Nah, ibu-ibu sekalian mau memuliakan, apa sih yang kita muhasabah? Ya, menyadari bahwa kita adalah penuh dengan dosa. Ulu bani Adam fata'un wa khairu fata'ina atawabuna. Setiap anak cucu Adam pernah berbuat salah dan khilaf, dan sebaik-baik orang yang khilaf adalah orang yang segera tobat kepada Allah. Apa yang harus kita koreksi? Apa yang kita introspeksi? Apa yang kita tahu di diri? Setidaknya ada 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Pertama adalah bagaimana frekuensi korelasi hubungan kita kepada Allah. Dalam bahasa agama disebut hablum minallah. Lagi dan lagi hablum minallah. Apa yang harus kita lakukan? Bersih diri. Karena tadi itu pengampunan. Bersih diri itu ada taubat. Ya. Bersih diri. Ayo kita bersih diri. Membersihkan diri kita. Bahkan sebelum Ramadan kita sudah mempersiapkan Ramadan datang sebagai anak agung kita sudah bersih diri. Ya. Jadi sekarang ini sudah melangsungkan pasca dari resik kita. Waktu Rajab kita telah dikotor, waktu Sya'ban kita telah diresik, waktu Ramadan pelaksanaannya begitu. Jadi semua terprogram. Seperti orang berangkat haji sama. Ya, persiapan dulu. Jangan kemudian punya prinsip nanti di Mekah aku habis-habisan minta maaf kepada Allah. Terus maunya apa? Sekarang mau belum berangkat habis-habisan berdosa. Habis-habisan terus. Udah saya sudah dicatat nama saya dapat nomor ini kursi sekian, nomor tanggal sekian. Nanti habis-habisan minta maaf kepada Allah. Sekarang habis-habisan maksiat. Bayangkan sekalian, ya, Pak Gubernur mengundang BKM Darussalam, khususnya yaitu Majelis Taklim Martatus Sholihah, semuanya diundang untuk ketemu di Pusdai. Acaranya adalah pemberian kado. Waduh ya.
tanggal sekian 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 sekian. Oke. Pada tanggal sekian jadwalnya dari DKM yaitu Majelis Taklim Markatus Sholihah Masjid Darussalam. Masya Allah. Ibu-ibu kira-kira begitu sudah siap menerima kado dari Pak Gubernur, ya? Apakah ibu-ibu siap-siap dulu atau nanti mandi di Pusdaki? Wah bu, mau ke Pusdaki, mau ketemu Pak Gubernur. Terus ngapain bawa handuk, bawa sapu? Bersih-bersih mandi di sana, nggak mungkin, ya kan? Mungkin pasti jauh sebelumnya sudah bersih-bersih gitu. Ramadan itu lebih tamu Allah, tamu yang kita harus menerimanya. Siklus waktu 12 bulan kita tunggu-tunggu lamanya. Ya, begitu datang kita mesti sudah dilagi kotor, dilagi bersih. Kotornya pada bulan Rajab, lagi bersihnya pada waktu bulan Syawal. Begitu Ramadan ready, kita siap untuk menerima hormat tegak ya, dari Ramadan. Nah itu bersih-bersih. Bersih-bersih kita di dalam bahasa agama dengan istilah taubat. Taubat yang kita maksud adalah taubatan nasuh. Ya. Tidak ada kata terlambat. Allah itu senang terhadap hambanya kalau taubat. Sebesar apapun dosanya, sampai diibaratkan di Rasulullah Muhammad SAW. Senangnya Rasulullah, namanya senang beradab, ya orang lihat itu senang sekali. Sampai diibaratkan Rasulullah ada seorang pengembala Amnon onta. Ketika ontanya digembala ternyata hilang, ontanya betina gunting lagi. Itu sudah menjadi ciri khas orang Arab. Kalau onta betina gunting itu alamat akan mendapatkan rezeki dan senang ya melihat onta yang gunting itu. Ya. Dan ternyata hilang, kan sedih. Ya. Jangan onta yang hilang, dompet hilang aja sedih. Walaupun ada uangnya cuma KTP, tapi rekeningnya jutaan. Ya, sedih. Manusia ternyata minggu depan ini ada alamat nama bapak ibu, ternyata dompetnya jatuh di daerah ini. Dilihat oleh ibu, masya Allah lengkap, uangnya lengkap, KTP-nya lengkap. Senang gitu. Untuk ketemu orang baik kan gitu. Ya, ini adalah hal jaza'ul ihsan bil ihsan. Ya, bagi ayyi ala rabbikum kaliban. Orang baik pasti akan dibalas dengan kebaikan. Ya, hidup. Senang, ontanya hilang, akhirnya saking sedihnya dia sampai tertidur di tempat pengembalanya tadi itu di bawah pohon. Sedih sampai di bawah tidur. Ya. Ya. Begitu terbangun, ontanya datang. Itu ditafsirkan Rasul seperti itu. Bagaimana perasaannya punya? Alhamdulillah, bahagia sekali. Ya. Kesempatan tidur ternyata membawa berkah, di mana begitu bangun ternyata unta ada di sampingnya. Senang sekali, nggak terhinggakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Gusti Allah melihat hambanya kalau tobat seperti itu, Allah senang melebihi seperti orang yang kehilangan unta yang untanya ketemu. Gitu. Makanya jangan takut tobat. Sebesar apapun dosa yang sudah kita lakukan, taubat karena sudah. Ini tempatnya Ramadan. Raih keberkahan Ramadan. Pengampunan Allah sudah di depan kita. Tinggal mau atau tidak. Nabi sudah jelaskan rohiba al-fiman, yaitu untung hidupnya seorang bila mana mendapati Ramadan dan habis Ramadan dia belum mendapat pengampunan. Ayo kita lihat masa lalu sebagai guru besar kita dan tidak perlu kita kemudian tenggelam dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Ke depan kita mohon kepada Allah. Catatannya 3. Pertama, menyesal. Ya Allah, dulu waktu muda, ya itulah
lingkungan saya, terus lingkungan teman-teman nggak sholat, aku juga nggak ikut sholat. Sampai kerja sibuk, kadang-kadang sholat kadang-kadang tidak, ya kan ya? Yang misalnya udah masa lalu nggak bisa diukir, tapi itu menjadi catatan pribadi kita. Nyesel saya ya Allah, apakah dapat ampun? Insya Allah, ya Allah aku mau ampun ya Allah. Sekian lama aku telah membangkang atas perintahmu ya Allah. Aku tidak salah ya Allah. Aku berbuat salah ya Allah. Aku hilaf ya Allah. Aku tidak akan ulangi lagi ya Allah. Jadi yang kedua berjanji tidak mengulangi lagi. Pertama menyesal. Seperti misalnya orang tua marahi anak dimarahi sampai mati, kira-kira gitu ya. Dibentak sekali, langsung mati. Karena kalau bentakannya itu kebetulan bareng jatuhnya gambar kayu mobil. Kita keras kamu apa rumahnya orang gitu ya, nabrak anaknya dari itu. Nyesel ya Allah, nyesel ya Allah, nyesel saya Allah. Itu tobat itu tobat Rasul. Ya. Saya tidak ulangi lagi ya Allah. Gimana diulangi? Membentak anak sampai mati. Ya, ibu-ibu sekalian. Dua. Jadi syarat taubatan nasuhan adalah satu menyesali diri dan mungkin nafsu penyesalan. Yang kedua adalah berjanji beriktikad dalam dirinya tidak akan mengulangi dosa-dosa masa lampau. Janji. Bahkan sekiranya ada orang yang berbuat dosa sebagaimana apa yang kita lakukan, kita itu benci. Benci dalam arti membenci pekerjaan itu. Itu pekerjaan dulu saya minum itu. Benci saya. Judi, saya sudah lama dengan judi dulu, itu pekerjaan saya. Ada orang judi, saya benci saya. Nyesel. Narkoba, misalnya. Ada orang kecanduan narkoba, bencinya luar biasa. Jangan pemuda generasi depan, jangan sampai kecanduan narkoba. Itu pekerjaan saya masa lalu, saya akan berjanji tidak mengulangi lagi. Sehingga sampai ada orang yang bernarkobais itu rasanya benci sekali sampai segitu. Jangan dibiarin, itu masa muda, masa lalu juga berdosa saya. Sekarang masa muda biar aja anak muda. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rasa-rasa seperti kita itu adalah respect dengan pekerjaan dosa yang pernah kita lakukan, walaupun kita sendiri juga berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ini ya dua faktor. Yang ketiga, ya, ciri-ciri taubatan nasuha adalah setiap aktivitas kita diikuti dengan pekerjaan soleh-soleh. Artinya apa? Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perkara baik itu insya Allah akan menghapus dari perkara-perkara yang buruk. Artinya jangan sekedar menyesal, jangan sekedar berjanji tidak mengulangi lagi, tapi nggak mau melakukan yang baik. Ya. Dulu saya nggak sholat, dulu saya puasanya bolong-bolong, terus sekarang ya penyesalannya, tapi melakukan lagi. Artinya diikuti dengan amal soleh, tidak cukup dengan berjanji, tidak cukup dengan menyesal, tapi diikuti dengan amal-amal soleh. Agar apa? Agar kita itu juga balance, paling tidak balance. Walaupun Allah sendiri tidak akan membalancekan kita, justru melebihi kita. Sekali kita bertobat kepada Allah, sekali Allah akan memberikan lebih. Mestinya orang bertobat itu kan balance. Saya ya Allah maaf ya Allah tidak sampai gini-gini. Ya Allah saya maaf ya Allah saya kena narkoba. Ya Allah saya maaf hanya dimakan. Udah dianggap selesai. Tapi tidak itu saja Gusti Allah. Karena Gusti Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim. Dilebihkan dia masih ditempatkan di surga Allah. Pada surga Allah itu kan fadlun min Rabbi, anugerah. Ya, kalau sekiranya bukan anugerah, paling-paling kita juga masih tanya nanti saya di mana ya? Saya sudah dimaafkan Allah tapi tidak punya amal. Bagi Allah tidak dimaafkan dan ditempatkan surga oleh Allah.
karena dia menyadari dosa-dosanya tadi. Nah, karena itu sekali lagi taubat dan nasuha itu harus diikuti dengan amal soleh. Siap ibu, insya Allah mudah-mudahan diberikan kekuatan Allah untuk amal Ramadan lebih maksimal lagi. Memastikan bahwa hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin dan esok hari harus lebih baik daripada hari ini. Itu namanya taubat dan nasuha. Insya Allah ya, taubat dan nasuha. Ya. Jadi tidak ada orang yang baik itu disebut orang yang tidak pernah berdosa. Tapi orang baik adalah orang yang pernah berdosa tapi bersedia tobat kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Tuhan, menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi korelasinya Allah perintah pada kita segera menuju ampunan Tuhan, menuju surga. Yang luasnya surga itu langit dan bumi. Untuk siapa Tuhan? Lil muttaqin, orang yang bertakwa. Korelasinya ternyata ultimate goal puasa kita ini pun juga membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa. Jadi kalau itu masih sudah yang belum sudah ya kita berpuasa menjadi orang bertakwa, sedangkan kita pada bahasanya yang lain adalah surga Allah. Mudah-mudahan nanti kita kenal lagi di surga semuanya. Saling menyapanya. Masya Allah dulu pengajian bareng iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah pokoknya udah lah enak aja di surga itu. Udah kuncinya apa yang gelap-gelap ayo kita tobat. Tobat bisa di masjid bareng-bareng, tobat bisa di rumah sendirian juga bisa nangis. Seberapa jauh rasa syukur kita kepada suami selama ini? Tanggung jawab suami pun juga mungkin belum lengkap, tapi istri pun juga merasakan masih jauh ya Tuhan. Rasa syukur kepada suami selama ini. Ya, yang bagus kan syukur. Ya Allah. Karena itu, ya inilah kesempatannya Ramadan. Ya, Ramadan. Mumpung masih sehat. Mumpung masih hidup dan sehat itu mahal. Ya. Sehat itu mahal dulu ya, insya Allah. Mungkin di antara kita sudah merasakan pernah diuji Allah sakit lah ya. Mungkin sakit dengkul. Ada yang sakit dengkul? Oke, kembali tangannya Jokowi ya. Masya Allah. Begitu kita mulai enak, alhamdulillah sehat rumah. Tapi sayangnya banyak orang belum tahu rasanya mahalnya sehat kalau sebelum diuji oleh Allah dengan sakit. Orang itu baru sadar betapa mahal harga ginjal kalau dia itu perlu sekali-kali datang ke rumah sakit ginjal. Melihat saudara kita bukan seminggu sekali, bisa jadi 2 kali. Bukan saudara kita sebulan sekali cuci darah, tapi bisa berkali-kali setiap bulan. Masya Allah, rasa-rasa hidup itu seperti di ujung tanduk yang namanya cuci dan tidak cuci darah. Mungkin tidak ada yang diuji oleh Allah. Ya. Setidaknya kita merasakan kalau datang atau melihat teman kita gagal ginjal, Masya Allah, kalau begitu ginjal kita mahal. Tubuh kita ini. Sekali-kali kita datang ke rumah sakit jantung, bagaimana saudara kita sakit jantung? Ya, harus pasang ring. Ya. Bahkan di harapan rumah sakit harapan ada jantung dilepas, diganti dengan pompa. Ya. Kalau dibalik piring, di bawah, ya, kemudian didiagnosa, ya, kemudian dicampur lagi dipasang. Masya Allah. Aduh mahal yang kita sedang ada riwayat jantung, hidup kita bersyukur kita hari ini masih sehat, ya, mati itu dekat. Betapa mahal harga mata kita kalau kita sudah pernah operasi mata. Saudara kita datang ke Jejen dosana, bukan mereka tamasya,
bukan piknik, tapi mereka siap berobat, bahkan siap untuk operasi katarak. Ya. Tidaklah yang berat-berat, apa itu mata, apa itu jantung, apa itu ginjal. Yang kecil saja kita diuji Allah hanya sayang. Ya. Berapa nikmat Tuhan dicabut oleh Allah. Yang biasanya senang sambal, stop dulu ya, sayang. Gitu kan? Ada rasa dulu, rasa hambar karena sari. Diajak ngomong diem aja, sari Allah. Ini mesti ada yang mahal sehat itu. Dan bukan atau belum bicara mati, baru bicara masalah sehat ini sudah rahmat Allah. Ya. Kalau sudah mati itu sudah kepastian. Dan yang kita jaga itu dan kita takuti bukan matinya, tapi apa? Proses menuju mati.